Kesempurnaan hanya punya Tuhan. Tak bisa jauh darimu, ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa jauh darimu. Joko Widodo, apa kabar Pak? Selamat datang, silakan Pak. Ini memang seperti edisi teman ya jadinya ya. Silakan duduk Pak Jokowi. Gimana lainnya, kabar baik? Baik. Indonesia baru? Ya. Seperti lagu yang tadi yang dinyanyikan oleh kedua belah pihak ini. Yang Pak Jokowinya kayaknya juga nggak bisa jauh-jauh dari slang. Dan slangnya juga nggak bisa jauh-jauh dari Pak Jokowi. Kapan pandangan pertamanya? Kapan nih? Di Solo ya, Pak? Di Solo. Tapi kapan lupa juga, udah lama sekali. Masih wali kota ya? Iya. Soto Gading. Gading. Soto Gading. Ya waktu itu Apa yang terjadi, pas Pak? selain ke Solo, kemudian mampir ke rumah, karena rumah nggak ada apa-apa, saya ajak nyoto, makan soto di Solo bagian selatan. Dan yang kedua ajak lagi ke soto, yang ketiga ke sate, keempat nggak tahu. Lupa, udah lama sekali. Kayaknya cintanya, kabarnya gitu ya, antara Slang dan Jokowi makin dalam karena ada kisah rebutan kursi. Bukan kursi sembarang kursi, ini kursi di stadion Manahan. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu opening salah satu liga di Indonesia. Kebetulan Solo jadi tuan rumahnya openingnya. Terus waktu itu kita main, waktu itu rencananya main ya? Mau manggung. Manggung dilarang manggung sama polisi, nggak boleh. Akhirnya kita ya nggak apa-apa deh, tapi nonton opening main bola gitu ya. Terus stadion bola. Terus kita masuk, karena kita nggak boleh manggung, kita nonton aja kan akhirnya. Nonton bola aja gitu ya? Kita masuk, kita udah nggak dapat tempat duduk waktu itu. Kenapa? Katanya udah diisi sama para ya begitu lah. Kursi VIP maksudnya. Banyak penuh pejabat maksudnya. Oke. Tapi Pak Jokowi dan wakilnya waktu itu memilih untuk berdiri dan ngasih tempat duduk, ngasih tempat buat slang. Terus Pak Jokowi juga duduk di mana waktu itu? Di mana? Di tangga. Pak, kenapa sih Pak? Kalau saya urusan kursi itu saya sudah 24 tahun. Ya. Mebel dong, bikin buat mebel. Ekspor untuk apa? Ini mebel yang banyak kursi gitu ya. 24 tahun ngeliatin kursi melulu gitu ya Pak ya? Sudah bosan sama duduk di kursi. Tangga. Karena saya adalah pembuat kursi gitu. Saya pembuat kursi. Ngapain saya duduk terus di kursi? Wow. Pengen duduk tangga Pak ya, biar bisa naik Pak. Kalau duduk di tangga. Setelah itu berlanjut ya Pak, kayaknya cintanya gitu. Waktu Pak Jokowi ke Jakarta itu kampanye Pilgub, Bapak main ke Potlot. Dulu waktu ke Solo di apa, Mas Bimbi menyampaikan nanti kalau pas ke Jakarta mampir Pak ke apa, ke Gang Potlot itu. Ya udah, waktu ke sini kebetulan nginep saya kan di Pasar Minggu ya, dengan Potlot deket banget. Oke.
Pak Jokowi pribadi sebenarnya selain keren bukan sih Pak? Musiknya Pak Jokowi lebih keras dari ya. Saya minder. Dulu waktu saya SMP, jadi setiap pulang sekolah itu lewat tempat latihannya band Trencem, itu band rock tahun-tahun 60-an 70-an. Setiap pulang pasti mampir ke situ, dengerin lama-lama ya sudah, tiap hari dengerin ya kan. Ya ngerok bener itu. Terus mulai tahun-tahun mulai SMA, mulai mahasiswa, terus ya masuk ke Led Zeppelin, Scorpion, Napalm Death, ya gitu-gitu Bu, yang pokoknya yang keras-keras. Tadi saya mau suruh nyanyi lagu slang, nggak jadi deh Pak. Kalah keras gitu ya. Tapi Pak Jokowi waktu era-era SMA gitu, apa Pak? Gayanya mungkin beda sama sekarang? Metal apa? Ya mungkin sama lah, kalau dulu sama, Pak. Pas muda ya kayak anak-anak muda sama. Wah, ya waktu mahasiswa gondrong segini. Pak Jokowi sekarang sering belusukan karena terinspirasi salah satu lagunya Slank yang judulnya Hey Bung. Ya, memang sudah sejak 9 tahun yang lalu memang saya setiap bekerja itu selalu ingin mendengar rakyat, ingin selalu dekat dengan mereka, tahu keluhan-keluhan mereka, apa yang diderita oleh mereka, kesulitan-kesulitan mereka. Karena apapun pemimpin itu, kalau setiap hari kita nggak salaman dengan rakyat, nggak bersentuhan kulit dengan rakyat, terus latihan batin kita dari mana gitu. Saya sekarang meyakini bahwa rakyat kita memang mempunyai kemampuan, tapi memang harus dilakukan dengan manajemen yang benar, manajemen yang ketat, baik manajemen perencanaan, baik mengorganisasi, baik melaksanakan, dan yang paling lemah kita biasanya di controlling, manajemen kontrol. Belusukan itu adalah masuk di manajemen perencanaan dan yang di manajemen kontrol. Jadi di awal dalam mendesain sebuah kebijakan itu merencanakan, itu harus mendengar suara-suara rakyat. Tapi kalau sudah ini diorganisasi dan dilaksanakan supaya kualitasnya baik, programnya bisa diikuti dengan baik, dan nanti hasil outcome-nya bagus, harus dikontrol dengan ketat. Kelemahan kita ada di situ, manajemen kontrol. Kadang kalau seorang pemimpin yang suka kontrol gitu, kadang terpancing untuk tidak mempercayai bawahannya gitu kan. Kalau Pak Jokowi sendiri gimana ini? Oh enggak, kalau saya justru senang mendelegasikan. Iya, delegasi. Enggak mungkin beban kita ambil sendiri. Tetapi setelah mendelegasikan, misalnya gubernur, mendelegasikan ke wali kota, mendelegasikan ke kepala dinas, manajemen itu tetap harus berjalan, harus dikontrol. Setelah memerintah, setelah diperintah harus dicek. Kalau saya biasanya ngecek nggak sekali, saya cek yang kedua, saya cek yang ketiga, saya cek yang keempat, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Memang harus seperti itu. Itu kalau mau kita kerja yang detail. Kalau kerja yang seremoni, kerja yang basa-basi, kerja yang ya ABS ya beda lah. Gunting pita gitu ya Pak. Ya, itu yang saya tidak. Ngomong-ngomong soal delegasi tadi Pak Jokowi ya, kalau nggak salah selain kena delegasi tugas juga nih soal sampah Jakarta, benar nggak Pak? Iya. Bikin PSA bareng Slank ya. Sempat diajak belusukan juga kita ke Tanah Abang waktu itu. Oh iya. Kalah lincah kita. Oh, beneran kalah lincah dia. Bukan itu gara-gara Pak Jokowi. Saya baru tahu part Tanah Abang 11 itu tuh saya baru lihat. Gara-gara ikut Pak Jokowi. Itu kan ketutup entah ketutup apa itu dibuka. Bagus ini. Biasanya kan kalau pengangkatan sebagai ikon misalnya gitu, ada seremoni gitu. Kalau ini seremoninya
pengangkatan langsung diajak belusukan, langsung jalan. Itu seremoninya ya. Tapi seperti apa sih hasil PSA-nya? Kita lihat dulu ya. Sampah di mana-mana. Sampah jadi sarang penyakit. Sampah bikin kumuh. Bisa bikin banjir juga. Kita nggak mau Jakarta disampahin. Yo bersihin sampah! Yo! Jakarta bersih, pasti nggak bikin risih. Happy dengan hasil PSA-nya? Iya, memang perlu sebuah ide-ide kreatif, perlu sebuah gagasan-gagasan yang segar ya, untuk kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat dan mengajak masyarakat. Kalau saya kadang-kadang juga lucu juga ya, kadang-kadang misalnya saya mau kayak komplit ini, kemudian mari kita buang sampah. Nggak enak itu ya. Nggak enak itu. Udah pakai dengan pangkat jabatan, kemudian mari kita buang sampah. Nggak ada ngikut itu. Nah, tadi di awal kan diputar ya, Bapak baca manifesto di konser 30 tahun Slank. Slank sendiri, kenapa sih pilih Pak Jokowi untuk membacakan manifestonya? Banyak loh pejabat yang lain atau tokoh yang lainnya. Ngelihat sosok sih, karena manifesto itu ada 13 soal kebaikan, soal sebenarnya universal gitu. Dan salah satu poinnya adalah kesederhanaan. Dan aku ngelihat Pak Jokowi adalah seorang pejabat tapi dengan sifat dan pembawaan yang sederhana. Oke. Mampukah Slank sebagai teman baiknya Pak Jokowi mengkritisi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta? Kita lihat di segmen berikutnya, Indonesia Baru. Yang pertama ditampilkan itu justru cerita waktu itu ada ular masuk ke rumah dinas Pak Jokowi di Solo. Iya, jadi di sebelah rumah dinas itu ada kebun kosong yang sudah lebih dari 10 tahun nggak diapa-apain. Terus ada jendela yang terbuka. Jendela terbuka itu. Saya dulu suka kucing, anak saya yang sekarang juga seneng kucing gitu. Ada kucing mungkin kalau 15-20 adalah kucing anak saya. Kalau dulu kucing saya lebih banyak lagi, mungkin 40-50 ada dulu. Dimakan tuh Pak atau enggak? Dimakan semua. Kucingnya itu setiap 3 bulan kok hilang terus gitu loh. Oh gitu. Berkurang berapa gitu Pak? Berkurang. Nah, pas itu pagi-pagi subuh pembantu saya mau masuk ke dapur, kaget ada ular sebesar ini, gede banget itu. Berapa mungkin 4 meteran lebih di kita itu. Kaget, ularnya juga kaget, pembantu. Ularnya kaget, jadi ularnya itu belum dapat kucing, tapi mau masuk ke jendela yang ke atas sudah nggak bisa, lari ke kamar, kemudian ngumpet di almari. Terus kita carikan pawang, terus ditangkap, berdarah-darah pawangnya sampai karena melawan. Serem tapi juga yang ya. namanya pawang kan nggak apa-apa. Kalau saya lah itu. Resiko pekerjaan ya Pak ya. Nah kalau di Jakarta ini gimana nih? Ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain ada pertanyaan mungkin sebagai warga DKI. Iya, kalau pejabat kan biasanya banyak anak buah yang penjilat-penjilat birokrat yang korup gitu. Kalau Pak Jokowi menghadapinya dikasih kesempatan dulu apa langsung pecat aja? Ya kalau ini saya kira masalah korupsi, masalah penyimpangan ya itu akan bisa kita luruskan kalau kita membangun sebuah sistem yang baru. Seperti yang sudah kita lakukan di DKI Jakarta tahun kemarin Januari kita mulai membuat sebuah online pajak online, online tax untuk restoran, hotel, tempat hiburan, pajak parkir semuanya online. Dan dengan itu ini bisa melompatkan income kita yang luar biasa. Pokoknya kita semuanya. Sistem perbankan di Indonesia juga kan udah sistem tadi. Ya kita niru
Iya. di perbankan. Kita Tapi kan banyak kita dengar cerita-cerita berita bahwa beberapa bank juga bobol gitu kan. Nah, gimana Antisipasinya. oleh sebab itu, kalau sistem sudah dibangun, saya akan injak agar ikut ke sistem ini. Soal waduk gimana Pak? Waduk dari 41 waduk baru kita keruk, kita perdalam itu ada 8. Nah ini waduk Riario dulu seperti ini. Saya ke sana nggak tahu kalau ini waduk. Karena cuma saya tuh, Pak. Karena ketutup oleh enceng gondok seperti ini. Saya pikir ini waduh ini sawah atau Lapangan bola. atau lapangan bola, kalau dari jauh kayak lapangan bola. Setelah saya tanya ke sana, saya 2 kali ke sana baru tahu bahwa itu waduk dari penduduk, dari warga. Pak, ini waduk Pak. Setelah kita cek benar, ternyata waduk Riario itu ada 26 hektar. Sehingga sekarang sudah kita bersihkan menjadi seperti ini. Juga nantinya akan ada ya untuk opera house-nya di pinggir waduk. Kira-kira untuk 9.000 seat. 9.000? tempat duduk. Wah, Slang bisa main situ dong, Pak. Pak, merubah Jakarta memang nggak semudah membalikan telapak tangan memang. Tapi kenapa masih macet dan kenapa masih banjir? Ya, menurut karena Pak Jokowi apa yang karena kita terlambat membangun. Harusnya misalnya macet, harusnya kayak transportasi massal kita, MRT ataupun monorail itu sudah jadi 20 tahun yang lalu. Itu Harusnya. Karena perencanaannya itu sudah 26 tahun yang lalu. Rencananya. Planningnya sudah ada. Tapi nggak dieksekusi. Nah, banjir ini juga supaya jelas bahwa 13 sungai yang ada di Jakarta, sungai besar, itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Kemudian 884 sungai kecil-kecil itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Dan hampir 80-90 air yang masuk ke Jakarta itu dari wilayah atas. Oleh sebab itu kemarin kita bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat, dengan Bupati Bogor untuk membangun waduk di Ciawi, di Megamendung. Waduk itu akan kita bebaskan tahun ini oleh pemerintah DKI, kemudian dibangun oleh Kementerian PU. Kita harapkan 2 tahun selesai, sehingga air yang dari atas itu tidak semuanya larinya ke Jakarta, tapi dibelokkan ke waduknya terlebih dahulu. Yang paling sulit adalah problem sosialnya. Karena apa? Di 13 sungai tadi, kanan kirinya sudah dihuni oleh warga. Di 41 waduk juga sekitarnya dihuni oleh warga. Di 884 sungai kecil tadi juga dihuni oleh warga di kanan kirinya. Sebagai contoh di Ciliwung. Ciliwung itu sepanjang 23 km dihuni oleh 34.000 KK. Hanya satu sungai. 34.000 KK. Hanya satu sungai. Padahal ada 13 sungai. Ada 884 sungai kecil. Yang sungai kecil tadi kira-kira dihuni satu sungai, kira-kira dihuni 600 sampai 900. Problem besarnya ada di situ. Total setelah kita hitung ada kira-kira 1.036.000 warga yang harus dipindahkan. Selain sebagai Gubernur DKI Jakarta, nilai-nilai leadership apa yang dipegang oleh seorang Joko Widodo? Kita lanjutkan, tetap di Indonesia Baru. Sebuah masa lalu yang juga mempengaruhi mungkin cara berpikir dan cara bertindak yang membentuk Pak Jokowi Iya, yang saya lakukan sekarang. Pak, mau tanya Pak, banyak sejarah yang pejabat tuh akhirnya jatuh karena keluarga. Sayang istri, sayang anak, sayang saudara, akhirnya mereka bawa nama si pejabat A itu akhirnya malah menjatuhkan kolusi gitu. Si pejabatnya. Nepotisme. Jangan kan Pak Jokowi ya, aku aja nih jadi slang kadang-kadang suka dibawa-bawa sama slankers buat nembak cewek sih tapi maksudnya gimana caranya Pak Jokowi
menghindari itu? Iya, memang harus dipisah betul, bahwa ini misalnya kita punya bisnis, ya sudah, ini batasnya ini ada keluarga, batasnya ini untuk pemerintahan, batasnya ini. Memang harus ada batas-batas yang jelas, jangan sampai campur aduk. Misalnya istri ikut-ikutan misalnya menentukan jabatan seseorang, nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya kebetulan bisnis yang kita punyai semuanya untuk ekspor ya, jadi ya ini agak membantu memberikan sebuah sekat ya. Sejak reformasi kan, sejak Soeharto lengser, muncul banyak pernyataan seperti ini, bahwa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan gitu. Karena pemimpin yang ada korup, pemimpin yang ada nggak jujur, macam-macam lah gitu ya. Kalau menurut Pak Jokowi, gimana sih seorang pemimpin harusnya? Ya memang kita harusnya itu ada sebuah talent management ya, mestinya mulai sejak dini. Negara ini mestinya melihat kalau ada anak yang pintar, anak yang cerdas, mempunyai bakat kepemimpinan, itu memang harus mulai dilihat. Tapi berarti Pak, untuk adik-adik mahasiswa ini juga perlu ya dipersiapkan ya? Memang harus dipersiapkan. Lebih baik apabila dipersiapkan, dan bakat itu memang harus dilihat sejak kecil. Sejak kecil. Karena kalau kita siapkan itu akan beda itu. Jadi betul-betul dipagari betul, supaya mempunyai karakter yang baik, supaya mempunyai integritas kejujuran yang baik, supaya mempunyai ideologi yang benar, mempunyai gagasan-gagasan besar, mulai diajarkan untuk mempunyai visi ke depan seperti apa. Bener gak nih mahasiswanya punya visi dan gagasan-gagasan besar? Kita tanya, ada yang mau mungkin berkomentar atau nanya langsung ke Pak Jokowi? Perkenalkan Pak, nama saya Sani Sugandi, Fakultas Teknik dari Universitas Indonesia. Di sini Pak, saya ingin menanya Pak, Indonesia itu merupakan negara yang besar Pak. Nah, tapi di sini itu tidak diimbangi dengan perkembangan teknologinya. Nah, yang saya pengen tahu ini, apa solusi dari Bapak untuk mengubah Indonesia yang tadinya teknologinya itu terbelakang menjadi memiliki teknologi yang sangat maju Pak, seperti negara-negara di Eropa Pak? Ya memang kita apapun sekarang ini yang namanya teknologi ini sangat diperlukan di segala bidang. Kalau misalnya kita ini ingin konsentrasi dan fokus di pertanian misalnya, teknologi pertanian juga harus digarap, mulai dari misalnya benihnya juga dengan teknologi yang terbaru, misalnya dengan kultur jaringan, harus mulai digarap hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Kemudian setelah pasca panen juga digarap tidak dengan cara-cara tradisional, gudangnya juga dengan teknologi pendinginan yang betul. Kemudian pasca panen juga mungkin disiapkan industri pengalingan yang benar, sehingga mulai dari awal disiapkan, di tengah disiapkan, paskanya juga semuanya disiapkan. Kita akan mengenal lebih lanjut Pak Jokowi lewat perempuan-perempuan di sekitarnya. Tetap di Indonesia Baru. Siapa bilang? Anak
Yang pertama dari 4 bersaudara, adiknya perempuan semua. Oh gitu ya? Iya, cowok sendiri di depan. Iya. Ini benar-benar ngejagain berarti sama. Iya, iya, jagain adik-adiknya tuh sekali. Dekat sekali sama adik-adiknya perempuan. Alam akan memangsa kita, itu pasti. Itu pasti. Kok digemukkan badan? Karena surga di kaki ibu. Ternyata Pak Jokowi banyak dikelilingi perempuan ya. Karena dari berapa bersaudara tadi Pak? Pak Jokowi sendiri yang laki-laki? Iya betul, 4 saya laki-laki sendiri. Jadi ngomong adik-adiknya gitu Pak ya? Iya. Paling gede dan laki-laki sendiri. Gimana Pak kabar ibu dan maaf itu nenek katanya udah berusia eyang? Iya, nenek saya sudah berusia 102 tahun. 102 tahun. Kemudian kalau Ibu Iriana tadi Pak? Kenapa? Awal mulanya teman di mana gitu atau dijodohin sama siapa gitu? Dulu ini teman baik komplotnya adik saya. Terus sering datang ke rumah. Ya sudah. Terus saya pacari gitu aja. Pacaran dulu lama Pak pacaran dulu? Berapa ya? Hampir 5 tahun. Langsung diterima, Pak? Langsung diterima atau sempat ditolak dulu atau gimana? Pakai perjuangan enggak gitu Pak? Nggak sempat putus Pak ya? Putusnya nyambung. Enggak. Dulu waktu kita ke Solo, ke tempat Pak Jokowi punya cerita tuh soal ngelihat hantu di rumahnya. Biar ya itu rumah dinas kita memang terkenal angker sekali dan katanya ini banyak hantunya tuh none-none. Saya setiap malam kan pulang jam 1, jam 12, jam setengah 2 biasa. Waktu itu baru seminggu jadi wali kota. Terus tengah malam, setengah 1 masuk ke rumah. Waktu saya buka pintu di depan, di sana ada bangku, kemudian ada perempuan berambut panjang, lagi ngadepnya ke sana. Membelakangi Pak Jokowi. Wah, saya langsung kaget dan jerit. Saya kan udah bayangin none hantu itu. Kaget. Karena saya kaget, saya jerit, yang nonenya juga kaget. Nengok ke saya. Ternyata istri saya. Nah, ternyata masih ada satu perempuan lagi nih yang sempat menemani perjalanan Pak Jokowi. Ayo Pak, diingat-ingat siapa lagi Pak mantan-mantannya? Oke, kita lihat dulu deh kalau gitu ya. Yang ini bukan. Ibu Sutarti adalah tetangga di masa kecil Jokowi di kampung Cinderjo, Solo. Saat itu keluarga orang tua Jokowi dan keluarga Bu Sutarti sama-sama tak punya rumah dan tinggal di bantaran sungai Kalianyar. Sutarti mengetahui banyak masa kecil Jokowi saat di sini. Keluarga Jokowi ada repotnya saya disuruh membantu. Kalau khususnya dengan Jokowi, kalau siang dia pulang sekolah, dia kepengen ke Gundang ke tempat saudaranya, jadi dia minta diantar, ya saya antar, saya boncengkan dengan sepeda ontel. Setelah rumah mereka digusur oleh Pemkot Solo kala itu untuk terminal mobil travel, kedua keluarga ini pun berpisah. Kini, rumah Jokowi kala kecil tengah dibangun menjadi pasar penggilingan. Saya sangat salut dengan ibundanya yang selalu mendoakan dia. Nah, kita sama-sama mendoakan supaya ya kalau memang dia menjadi pemimpin bangsa ya, pemimpin yang benar. Jadi pemimpin yang benar Pak, itu pesannya. Masih ingat Pak dengan Ibu Sutarti ya namanya? Iya, Bu Sutarti itu tetangga saya di bantaran sungai. Jadi dulu waktu saya kecil, kalau kemana-mana sering diantar sepeda sama tetangga saya itu. Mana mau ke Bude itu diantar, mau ke Pak D diantar gitu. Ya sampai sekarang masih berhubungan baik. Masih. Kalau misalnya sekarang ketemu ngobrol-ngobrol pengen
ngobrol apa atau menyampaikan apa gitu? Ya paling cerita-cerita mungkin kecil saya dulu nakal atau nggak nakal. Gitu. saya paling tanya saya kan nggak inget kan kecil saya nakal atau nggak nakal, nggak inget. Pengen Tapi konfirmasi. kalau cengeng apa enggak, nakal apa enggak gitu ya Pak ya? Kalau gitu. Kalau ceritanya kalau kecil saya itu apa gelidik gitu. Gelidik itu apa? Enggak gelidik itu apa? Nggak bisa diem. Nggak bisa diem, ya nakal tapi nggak nakal gitu. Oh. Kita cek dulu gimana kalau kita cek. Bener nggak sih nakal apa enggak? Kita panggil ya. Bu Sutarti. Ada nggak? Kayaknya mirip itu, Pak. Itu bukan Pak Jokowi. Oke. Kenapa Bu Sutarti berdebar-debar? Ingat masa lalu waktu boncengin Pak Jokowi atau apa Bu? Bangga. Bangga. Kenapa Bu Sutarti? Saya nggak nyangka kalau mau jadi gubernur dulu waktu deg-degan gitu. Dulu waktu apa namanya mau jadi wali kota itu selama hidup saya nggak pernah ikut apa kampanye. Tapi ini mau jadi wali kota saya kampanye keliling nyanyi terus. Bela-belain ya Bu? Iya. Waktu pilgub itu kan saya lihat TV terus. Cucu saya itu Jokowi, Ahok gitu. Saya lihat ini ya. Jokowi, Ahok. Berarti Jokowi, Ahok cucu saya. Saya lihat, saya berdoa untuk dia supaya dia jadi pemimpin. Ternyata benar. Saking pengennya ketemu. Habis pilgub itu kan pulang ke Solo. Saya sudah ngantri sama anak saya itu antar di apa namanya? Ilatih orang tua. Car Free Day. Saya diantar di Loji Gandrung, pengen ketemu. Wah orangnya ya ampun, waduh, gimana saya bisa ketemu? Saya orang tua situ anak muda ngesuk-suk terus. Itu disuk-suk gitu kan saya kalah. Didesek-desek ya. Tapi puji Tuhan, ini dipanggil orang-orang tuh, Pak Jokowi, ini mau bancaan gitu. Noleh saya teriak, Mas Joko, aku pengen foto. Foto bareng ini. Wah, Pak Jokowinya sampai terharu kayaknya nih. Gimana Pak? Apa perasaannya sekarang ketemu Bu Sutarti nih? Saya jadi bayangin waktu kecil saya dulu. Hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai. Dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit dan digusur dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu dan saya ingin melakukan sesuatu itu. Kalau boleh tahu waktu itu susah apa sih Pak kehidupan yang di Bantaran kali itu? Ya saya kira hidup di Bantaran di semua tempat sama saja, nggak di Jakarta, nggak di Solo, nggak di semua tempat sama, seperti itu. Tadi Bu Sutarti panggilnya Mas Joko, emang panggilan masa kecilnya apa? Joko atau Dodo atau takut salah. Pak Gubernur, Mas Joko. Saya tadi sudah, aduh aku nanti kalau salah dihukum enggak ya? Pernah nggak kebayang sama Bu Sutarti bahwa Pak Jokowi akan setenar ini atau menjadi gubernur? Gitu? Emang waktu kecilnya kenapa Bu? Kenapa nggak terbayang setenar ini, nggak sekeren ini? Apa emang waktu kecilnya nakal? Dia pendiam. Tapi kalau tadi bilang diboncengi ke Gondang itu, kalau saya nggak bisa, nggak ada yang ngantar, nih tidurnya telentang gini, kakinya di tembok, terus ayo mangkat. Nangis.
Tapi waktu kecil gimana Bu? Boncengin sepedanya berat apa enggak? Maksudnya Pak Jokowi itu kurus dari kecil? Ya dari kecil kurus. Susah makan gitu ya Bu ya? Iya, susah makan dari kecil. Makanya kalau minta apa makanan apa mesti dibelikan sama ibunya supaya mau makan. Iya. Kalau Bu Sutarti sekarang melihat Pak Jokowi menjadi gubernur DKI gitu ya, dan banyak digadang-gadang gitulah Bu untuk memimpin Indonesia, banyak yang pengen gitu ya. Bu Sutarti apa yang ingin disampaikan atau gimana Pak Jokowi baiknya gimana sih? Ini jujur ya. Enggak, maksudnya gini. Kalau orang didorong-dorong cepet jadi gini, itu kan yang ngomong gampang. Yang melakukan kan juga nggak mudah. Bagi kita yang deket ya cuma kita berdoa. Kalau itu memang kehendak Tuhan, dia ini harus jadi presiden, ya biarin aja. Belum lanjut kok. Aku nggak kesintu kok. Ini loh, kita nggak seperti kupu-kupu. Ada kepompong, belum keluar sogrok-sogrok gini. Mana dia nggak bisa terbang. Kalau dia keluar sendiri bisa terbang, ya nggak? Setuju nggak? Tapi banyak loh Bu, banyak hasil survei dan keinginan warga yang pengen Pak Jokowi tahun ini keluar dari kepompongnya tadi. Iya, soalnya emergency orang ini tuh nggak ngomongin. Nanti nek nggak baik ya dielek-elek, waduh baik. Ya toh, baru banjir apa? Saya bilang gini, hujan terus banjir terus, lah saya ini banjir terus. Siapa sing ngarani Jokowi sing marake banjir? Nah gitu lihat TV itu. Nah kan banjir yang memberi itu Tuhan. Manusia kan berusaha. Ya biarin dia berusaha jadi seneni wae sakit. Terima kasih Bu Sutarti. Mudah-mudahan ini mengobati kangennya sedikit dengan Pak Jokowi. Iya. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lanjut dengan Pak Jokowi di segmen berikutnya. Tetap di Indonesia Baru. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kau boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji jangan ingkari janji. Kembali di Indonesia Baru. Pak Jokowi ngomong-ngomong bahasnya Metallica gimana tuh Pak? Udah dibalikin apa yang tetap grafik? Sama kacamata pembalap ya? Apa tuh? Kacamata sunglasses. Jadi saat itu saya diberi bass gitar dari Robert Trujillo Metallica. Tapi lewat seorang promotor. Jadi karena yang memberikan ini tidak langsung dari Trujillo, lewat promotor dianggap itu sebagai dimungkinkan itu bisa jadi gratifikasi. Jadi daripada nanti ada syakwa sangka, ya kami serahkan ke KPK. Sampai sekarang masih di KPK? Diputuskannya statusnya sebagai apa Pak? Jadi dan diproses di KPK memang itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi, ya sudah. Kalau misalnya disimpan oleh KPK. Kalau misalnya sekarang saya ngasih gitar ke Pak Jokowi, itu langsung ya. Langsung gitu, itu gratifikasi atau bukan? Bisa dikategorikan gratifikasi juga karena ada kemungkinan selain mau manggung di Pulau Seribu tadi. Baru mau manggung di balai kota. Misalnya seperti itu. Jadi ya lebih baik memang kita tanyakan ke yang berwenang yaitu KPK. Juga kemarin waktu saya diberi juga kacamata yang bagus sekali dari Lorenzo, pembalap motor GP juga sama. Saya sampaikan ke KPK dan juga dikategorikan sebagai gratifikasi, ya sudah disimpan di KPK. Kalau itu memang semuanya disimpan di KPK ya Pak ya?
Ya. Kalau ada yang ngasih, misalnya Pak Jokowi ngasih Pak Jokowi sapi gitu gimana Pak? Ngasih sapi ya. Nanti disimpan di KPK juga. Disembelih. Dibagikan untuk sapi korban. Oke, sekarang sesuai judul acara talk show ini Pak, Indonesia Baru. Kita akan ajak Pak Jokowi ngobrol tentang Indonesia yang baru sebagai warga negara dan sama lah seperti kita semua di sini dan sama seperti Sleng dan saya gitu. Kalau untuk Pak Jokowi, Indonesia yang baru dalam bayangan Pak Jokowi itu ingin yang seperti apa Pak? Ya, rakyatnya makmur sejahtera. Saya kira semua mengidam-idamkan itu ya. Semua. Untuk menuju ke sana memang memerlukan sebuah tahapan panjang, memerlukan sebuah pemimpin yang mempunyai gagasan-gagasan besar, yang mempunyai ide-ide besar dan bisa membuat sebuah lompatan sehingga masyarakat semuanya tersemangati untuk ikut mendukung. Nah, tadi kan Pak Jokowi sendiri bilang untuk sampai ke Indonesia baru yang adil dan makmur tadi perlu pemimpin besar. Nah, kalau untuk Sleng nih, pemimpin seperti apa kira-kira yang bisa membawa Indonesia ke Indonesia baru yang dicita-citakan, yang lebih baik untuk kita semuanya? Dalam 2 kata aja, ya singkat. Masih aturannya tetap sama 2 kata. 2 kata nih Pak. Susah. 2 kata aja. Apa Mas Bibi? Ada beberapa. Abi kayaknya lebih siap. Mas Abdi, apa pemimpin kayak apa yang diperlukan untuk membawa Indonesia ke Indonesia yang baru yang lebih baik? Kalau saya untuk episode ini saya mau nyontek sosial medianya Pak Jokowi. Di sosial media dia tulis pengennya sederhana dalam kesederhanaan. Sederhana adalah kesederhanaan. 3 itu panjang. Dalamnya hilang. Dalamnya di korting. Dalamnya silent. Sederhana dalam kesederhanaan. Yeah. Oke. Mas Ivan? Seperti Jokowi, pemimpin Indonesia baru, ya. 2 kata. Seperti Jokowi. Mas Rido, ayo 2 kata Indonesia baru. Tadi mau pakai punya si Ivan, tapi udah. Kalau gua harus berani. Harus berani. Pemimpin masa depan harus berani. Bukan harus Jokowi. Bukan harus Jokowi. Pakai Ivan juga lagi. Ini kayak lagunya Virus tadi Pak. Pemimpin Indonesia harus jujur dan apa adanya. Mas Kakak. Udah dipakai semua loh. Oh, apalagi. Indonesia baru. Ayo. Menurut saya, apakah itu? Kata Ivan. Kata-katanya Ivan. sama juga berarti. Sebaiknya Jokowi. Gue tahu. Kepalanya kakak. 2 kata. Joko Widodo. Iya. Joko Widodo. Nah, kalau untuk Pak Jokowi sendiri, pemimpin kira-kira yang bisa membawa Indonesia ke Indonesia baru yang seperti tadi Bapak cita-citakan, pemimpinnya seperti apa Pak? Tahu kesulitan-kesulitan di bawah, tahu masalah-masalah yang ada di rakyat, tahu persoalan-persoalan yang real, yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, mungkin kalau di 2 katakan tadi yang dikatakan Pak Jokowi itu pemimpin yang cocok adalah yang blusukan gitu ya. Oke, 2014 semakin dekat. Jangan lupa gunakan mata hati waktu pilih pemimpin. Indonesia baru.